Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul ila hadratin Nabi Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أرجو الشفاعة من محمد لو كنت أرتكب المحرم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. منجا وملجأنا محمد يوم الهوان به تهشم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. والنور جاء
والجند حين غزا محمد منهم ملائكة تسوام اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ودنا آخره محمد والكبراء طاله فهدام اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه وعلى آله أتر اللهم قبره الكريم بعرف سديم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mudah-mudahan dengan bacaan sholawat Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu kita semua nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita semua besok di akhirat bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad dan para nabi yang lain, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para ulama. Akhirnya kita semua oleh Allah dimasukkan bersama-sama dengan beliau ke dalam surganya yang penuh dengan nikmat. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya muliakan, alhamdulillah dengan rahmat Allah dan nikmatnya yang sudah dilimpahkan diberikan kepada kita semua, sehingga kita pada malam ini
bisa hadir di Langkar Hidayah Kauman dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kesehatan yang Allah berikan pada diri kita masing-masing ini dapat kita manfaatkan dalam aktivitas yang penuh dengan pahala, mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat yang saya muliakan, di dalam kitab Zubat itu diterangkan awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Pertama, kewajiban bagi semua manusia termasuk kita semua ini, pertama di dalam agama yang diwajibkan kepada kita pertama kalinya adalah mengenal Allah dengan keyakinan yang benar, dengan akidah yang seperti kita ketahui, akidah sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala, terdukung, terpenuhi, disempurnakan dengan 6 rukun ya. Iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitab Allah, para utusan-utusan Allah, kemudian qada dan qadarnya Allah, kemudian yaumil akhir. Jadi bukan cuma sekedar percaya. Kan ada orang mengatakan percaya, aku ngandel, tapi tidak memenuhi rukun-rukun iman, bahkan di dalam kaitannya dengan orang yang sudah iman kepada Allah itu kuduni menyempurnakan dirinya dengan aturan-aturan Allah. Yang disebut percaya kepada kitab-kitab Allah itu, dalam kitab-kitab Allah itu ada perintahnya, ada larangannya. Garis besarnya itu. Sehingga dalam kitab-kitab Allah itu, khususnya di dalam Al-Quran, itu yang diperintahkan oleh Allah kita laksanakan, yang dilarang kita tinggalkan. Itu namanya percaya kepada kitab-kitab Allah. Ada 4 itu yang wajib kita yakini: kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kemudian yang terakhir Al-Quranul Karim. Kalau cuma ngomong saya percaya, iman gitu, akhirnya timbul istilah aliran kepercayaan. Hanya percaya dok, tidak mengikuti, percaya kepada Allah saja, tidak percaya kepada kitab-kitab Allah. Dawuhnya Allah yang mengandung perintah tidak diyakini dengan benar. Dawuhnya Allah yang mengandung larangan tidak ditaati, juga akhirnya dilanggar. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu, setelah kita punya keyakinan yang benar kepada Allah khususnya, dan juga kepada utusan Allah, lalu kita diwajibkan untuk belajar, mengetahui, paham tentang 3 disiplin ilmu pengetahuan agama. Satu adalah ilmu syariat namanya, yang kedua ilmu akidah, yang ketiga ilmu tasawuf. Sehingga dalam Zubat juga dikatakan wa ta'allaman ilman yusahhihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qalbi skula. Hendaklah kamu benar-benar mempelajari, mengetahui ilmu yang bisa mengesahkan kita ini taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, mulai dari tata caranya kita mensucikan diri
dari hadas kecil, hadas besar, ilmunya berwudu kita tahu, ilmunya mandi besar kita tahu, ilmunya sholat kita tahu, ilmunya melaksanakan puasa juga kita tahu. Sehingga taat kepada Allah itu sah karena sudah mengetahui dan memahami aturan-aturan yang Allah turunkan lewat nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau tidak tahu tata caranya ibadah kepada Allah, otomatis ibadah kita itu mardudah itu. Dengan kata lain tidak diterima oleh Allah. Dikatakan juga dengan kitab Zubad, dalam Zubad itu dikatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua orang yang beramal, apa saja amalnya, mulai dari berwudu, mandi besar, mulai dari melaksanakan ibadah sholat, baik sholat wajib, sholat sunnah, puasa, dan yang lain-lain. Ibadah tanpa tahu ilmunya mardudatun, ditolak oleh Allah, tidak diterima, dengan kata lain tidak sah. La tuqbalu, tidak diterima oleh Allah. Nyun sewu, tiwas awai dewi ini jengkang-jengking kalau sholat. Tapi karena tidak mengikuti aturan syariat yang mengarahkan supaya sholatnya benar, sholatnya sempurna, sholatnya sah secara agama, tapi tidak diketahui ilmunya, maka sholat itu tidak sah dengan sendirinya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kaitannya dengan kita sudah beragama Islam namanya, tetapi kita di dalam melaksanakan aturan Allah itu berdasarkan ilmu-ilmu agama, dengan kata lain ilmu syariat. Yang kedua adalah yang wajib kita ketahui sebagai hamba Allah, manusia, khususnya kita sebagai hamba Allah yang iman, yaitu mengetahui tentang ilmu akidah. Bagaimana kita harus percaya Allah itu ada, Allah itu kuasa, Allah itu yang menentukan segala-galanya, Allah itu yang menakdirkan kita menjadi orang yang sukses, menjadi hamba Allah yang taat, itu Allah yang menentukan. Walhasil akidah kita itu tidak meleset. Soalnya kita beragama Islam, akidah kita sudah benar, lalu mentaati aturan Allah yang dibawa oleh Rasulullah, ini sudah terdorong dan disempurnakan oleh dua hal, satu ilmu syariat, dua ilmu akidah. Kalau kita ingin lebih sempurna dan utuh, diri kita itu harus disempurnakan dengan ilmu tasawuf, yaitu berbasis kepada bagaimana tazkiyatul qalbi, mensucikan hati itu, membersihkan hati dari kotoran-kotoran syirik,
khurafat, ragu-ragu dan seterusnya. Oleh sebab itu tazkiyatul qulub itu wajib bagi kita sebagai hamba Allah yang iman, beragama Islam, itu yang disebut ilmu tasawuf. Bagaimana kalau hati sudah bersih, insya Allah akhlak kita menjadi akhlak terpuji. Atau dengan kata lain, ilmu tasawuf itu dikatakan ilmu akhlak. Yang menuntun kita dalam hal ilmu tasawuf itu ada imam besar, di antaranya Imam Ghazali, Imam Abul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi juga. Kalau ilmu akidah yang menuntun kita adalah Imam Al-Asy'ari dan Imam Abi Mansur Al-Maturidi. Kalau ilmu syariat, patokan menjadi kondelan kita, imam itu yang menuntun kita diantaranya Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Jadi kita melangkah itu ada yang diikuti, yaitu tokoh-tokoh yang mengarahkan supaya diri kita itu di dalam beragama itu baik dari sisi akidah bahkan syariat tidak ngawur kita, atau dengan kata lain tidak sesat kita, karena ada madhabnya, ada imamnya. Nah di sini perlunya di dalam kita mensyukuri nikmat Allah sebagai hamba Allah yang beragama Islam, akidah kita sudah benar, akhlak kita sempurna, yang disebut akhlakul karimah. Itu baru diri kita ini sebagai hamba Allah insan kamil namanya, manusia yang sempurna, karena dilengkapi dengan 3 macam ilmu itu. Apalagi punya ilmu-ilmu yang lain, tetapi statusnya ilmu itu sebagai penyempurna, ya, bukan yang statusnya ilmu wajib. Karena di dalam kita beragama itu harus tahu dan paham kita ini harus melangkah berdasarkan ilmu-ilmu yang Rasulullah dawuhkan kepada semua umatnya termasuk pada kita. Sehingga kalau kita tahu, tidak akan meleset itu. Al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu yang menuntun tindakan kita, sedangkan tindakan kita itu adalah makmum mengikuti petunjuk-petunjuk yang diterangkan oleh ilmu pengetahuan itu. Makanya sekali lagi supaya kita lebih mantap, kita harus ada orang yang bisa kita contoh di dalam melaksanakan agama, sehingga yang sangat substansial itu hidup kita itu konsentrasi kepada akhirat itu. Karena kita sudah paham bahwa kehidupan di dunia itu hanya lewat saja kita. Tapi tujuan yang pokok itu besok di akhirat.
Makanya Allah berfirman, "Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Barang siapa yang mempunyai keinginan hidup di dunia tertuju kepada kehidupan yang mendapat ridho dari Allah akhirat, intinya hidup itu tertuju kepada kehidupan yang diridhoi oleh Allah akhirat, bukan dunia. Sehingga konsentrasinya full ke akhirat. Dunia dilalui karena memang lewat di dunia, tetapi niat itu ke akhirat. Keinginannya ingin mendapat ridho di akhirat. Kalau niatnya seperti itu, kata Allah dalam Al-Quran, Allah akan memberi tambahan dari keinginan yang kita inginkan. Keridhaan Allah di akhirat itu akan diberi yang lain juga, termasuk kehidupan di dunia oleh Allah akan dipenuhi. Jadi niatnya untuk akhirat lillahi ta'ala, insya Allah terjamin hidupnya, karena oleh Allah akan diberi tambahan rahmatnya selain yang dituju akhirat itu. Tetapi kalau konsentrasinya kita ke dunia saja, akhirat tidak, ya tetap oleh Allah akan diberi juga, tapi dunia semata. Akhirat tidak akan dapat kita. Jadi kalau orang yang sering memberi logika supaya kita bisa paham itu kan begini. Kalau kita ini menanam padi, insya Allah rumput itu juga tumbuh itu. Tetapi kalau kita hanya menanam rumput, insya Allah padi tidak akan tumbuh. Ya ini firman Allah yang surah Asy-Syura ini tadi. Barang siapa yang ingin kehidupan di akhirat, Allah akan memberi tambahan. Bukan cuma akhirat, dunianya dapat itu. Tetapi kalau orang itu konsentrasinya ke dunia saja, akhirat diabaikan, dapat juga dunia tok, akhirat tidak akan. Jadi saya ulangi, siapa yang ingin menanam padi, insya Allah bukan hanya padi yang tumbuh, rumput saja ikut tumbuh itu. Tetapi kalau panjenengan konsentrasinya menanam rumput tok, padinya tidak, ya tumbuh juga hanya rumput saja, padinya tidak akan tukul itu. Jadi firman Allah itu ada yang memberi gambaran kepada kita kaitannya dengan kehidupan kita di dunia menuju ke kehidupan yang abadi besok di akhirat. Oleh Allah digambarkan oleh Al-Quranul Karim di dalam surah Asy-Syura itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan, bahwa uraian pada malam ini itu kewajiban kita untuk menjadi hamba Allah yang pokok itu mengerti pengiran, ngertos Gusti Allah lek cara Jawi niku awake dhewe ngertos Gusti Allah. Kalau bahasa yang lebih ya masyarakat itu mengenal Gusti Allah ya gitu ya. Man arafa rabbahu arafa nafsahu. Barang siapa yang tahu Tuhannya, insya Allah akan tahu dirinya. Sebaliknya, barang siapa yang tidak tahu Tuhannya, tidak akan tahu dirinya. Artinya dia itu
pertama lahir dari mana itu tidak mudeng. Dari mana untuk apa mau kemana itu tidak mudeng, pokoknya urip begini aja. Nyambut gawe ngalor ngidul tidur kerja makan tidur kerja kan begitu. Tidak jelas mau kemana dia, pokoknya yang penting urip kan gitu. Orang yang tidak punya tujuan yang mulia itu uripnya itu tidak terarah itu. Oleh sebab itu diarahkan oleh kitab tadi, awwalu wajibin 'alal insan ma'rifatul ilahi bistiqah. Pertama kali wajib bagi semua manusia termasuk kita mengenal Allah dengan keyakinan yang benar. Keyakinan yang benar itu bukan satu jenis, karena yang perlu diyakini kan banyak. Paling tidak kan 6 itu. Adanya Allah kan gitu ya. Yakin iman kepada Allah, kepada kitab-kitabnya, malaikatnya, terus nabi dan rasulnya, kemudian iman juga, yakin juga tentang qada qadarnya Allah kan gitu. Kemudian yang terakhir yakin, percaya tentang hari kiamat. Karena kalau tidak percaya ke hari kiamat itu tahu-tahu mati dia, opo mati? Ya mati katanya. Dia dianggap kayak binatang biasa. Akhirnya orang yang begitu itu naudzubillah min dzalik. Nanti sambat-sambat di hadapan Allah. Orang yang tidak tahu Tuhannya dan tidak tahu status dirinya, itu begitu di hadapan Allah diberi siksaan yang cukup gawat. Ya, siksaan yang sangat dahsyat. Lalu dia sambat-sambat, ya laitani kuntu turaba. Ya laitani kuntu turaba, bahasanya bahasa Arab ini. Wahai Tuhan, semoga saya menjadi debu saja. Kalau debu kan tidak diapa-apakan, tidak disiksa gitu. Kalau cuman tanah itu tidak ada siksaannya kan begitu. Kalau manusia ditanyai pertanggungan jawabnya waktu hidup itu apa saja yang dikerjakan. Mulai dari kuburan sudah ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir beraneka ragam pertanyaan. Tuhanmu siapa? Agamamu apa? Nabimu siapa? Kiblatmu di mana? Kan gitu. Saudaramu siapa saja? Ditanya itu satu persatu. Begitu sudah dapat siksaan, orang yang tidak iman kepada Allah itu terus ya laitani itu mengharap sesuatu yang tidak mungkin terjadi itu. Karena laita di situ tamanni namanya. Ada istilah tamanni itu mengharap sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Kalau yang taroji itu mengharap sesuatu mungkin terjadi, itu taroji namanya. Jadi ada kalimatnya yang di dalam Quran itu laita tamanni, tapi kalau la'allakum tattaqun itu taroji namanya. La'allakum turhamun misalnya. Semoga kalian mendapat rahmat dari Allah. Itu taroji itu mungkin terjadi itu. Tetapi kalau laita itu tamanni. Hal-hal yang diharapkan tapi tidak mungkin terjadi. Sama dengan sampean bilang mudah-mudahan matahari turun ke saya, lah ya tamanni itu. Mudah-mudahan saya mudah lagi. Ini saya sudah tua, minta sesuatu yang tidak mungkin terjadi, tamanni namanya. Mudah-mudahan saya bisa umur 21 tahun lagi, padahal sudah 70. Kan gawat itu. Sudah 70 umurnya, minta
Ya tidak mungkin temani itu. Besok di akhirat yang temani itu sambat-sambat. Bukan satu orang itu, rombongan. Ya laitani kuntu turaba. Ya Tuhan, mudah-mudahan saya ini jadi debu saja. Ya tidak mungkin. Ya gosong itu, bukan debu lagi, gosong. Karena disiksa oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ini orang yang tahu Tuhannya, tahu dirinya, tahu diri. Dia merasa aku ini diciptakan oleh Allah di dunia ini supaya saya bisa menjadi hamba Allah yang bermanfaat untuk orang lain. Itu saya nanti kembali kepada Allah. Karena tidak tahu diri, ngawur hidupnya. Semua orang disalahkan, padahal dirinya sendiri sedang salah. Nah, itu kan banyak orang sekarang menyalahkan orang, dirinya sendiri tidak diperhatikan. Karena garis besarnya dia tidak tahu diri, bahwa dirinya adalah ciptaan Allah yang diciptakan dari barang yang lemah itu. Yang lemah itu tidak berdaya. Jadi seharusnya tahu diri. Yang punya kekuatan yang dahsyat itu hanya Allah, kan gitu. Karena merasa kuat, akhirnya orang disalah-salahkan, disepelek-sepeleki, akhirnya ngalor ngidul cuma nyalahkan orang. Orang sekarang ini kalau kita baca medsos, HP, ya Allah, manfaat dan mudaratnya di dalam HP ini banyak mudaratnya. Ini harus yang megang orang-orang yang tahu, milih mana yang bermanfaat, dibuka kan gitu. Ini yang mudarat dibuka sudah, wassalam. Di zaman akhir seperti sekarang, awak dewi diserang dari dalam diri sendiri, diserang dari luar. Termasuk ini di luar dari luar, tapi ini sangat besar pengaruhnya. Oleh sebab itu, di bulan yang penuh dengan barokah, ini bulan Rabiul Tsani, kita melalui bulan Rabiul Awal sudah selesai, ini Rabiul Tsani. Mudah-mudahan kita dapat meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selalu kita menambah ilmu pengetahuan, mencari tambahan ilmu pengetahuan supaya kita di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah itu lebih sempurna. Karena disadari atau tidak, apa yang kita lakukan itu sangat minim itu. Tipis gitu lah, maksudnya pahalanya kecil. Soalnya YDW hanya melaksanakan ibadah seperti biasanya ini, tidak luar biasa. Akhirnya pahalanya ya tipis-tipis itu saja. Tetapi walaupun tipis, asal kita rajin, istiqomah. Katanya orang yang sering mengatakan sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit, kan gitu. Ya, walaupun awak dewi melaksanakan ibadah hanya ala kadarnya, pahala ganjarannya yang kecil itu, tapi kalau acik, insya Allah lama-lama banyak, kan gitu. Lah pumpung masih diberi nafas oleh Allah, hidup sehat, yaitu mengumpulkan pahala yang sebanyak-banyaknya sebagai dibawa ke hadapan Allah, bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala besok di akhirat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, kiranya uraian tentang kewajiban kita sebagai manusia itu saya cukupkan sekian dulu.
Insya Allah minggu depan kalau kita sehat panjang umur ditambah dengan judul yang lain mungkin. Tetapi dapat ilmu itu kalau dimanfaatkan walaupun sedikit, lama-lama menjadi bukit juga, karena ilmu yang kita dapat itu sedikit ya. Seperti yang pernah saya sampaikan, ada ulama setiap hari itu berusaha supaya mendapatkan satu bab ilmu. Bab ilmu itu satu poin gitu ya. Tapi tidak lepas hari kedua dapat satu poin, hari ketiga kalau rajin setiap hari satu bulan kan 30 kan gitu. Kalau 1 tahun berapa? Dihitung saja. Nah 360. Kalau ngaji sudah cukup lama, tidak tahu-tahu, berarti awake dhewe tidak memanage sendiri di dalam mencari ilmu itu, hanya geramyangan, akhirnya lupa kabeh. Poin ini adalah ilmu bagaimana kita statusnya sebagai manusia diwajibkan oleh agama supaya mengenal Allah kan gitu. Pertama itu. Setelah itu diwajibkan oleh agama untuk disempurnakan dengan 3 macam ilmu. Ilmu syariat, ilmu akidah, ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Insya Allah ke depan itu kita bisa berjalan melaksanakan apa yang Allah perintahkan, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Apa yang Allah larang kita tinggalkan dengan sejauh-jauhnya. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muhtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.